Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik kita hari Senin ini, sebagaimana Senin yang lalu kita bicara tentang manhaj tarjih Muhammadiyah. Jadi manhaj tarjih Muhammadiyah itu metodologi di dalam kita beristimbat, yaitu menyimpulkan sebuah hukum. Beristimbat atau berijtihad. Jadi manhaj tarjih itu lebih bicara tentang metodologi atau teori, bagaimana kita menyimpulkan sebuah hukum. Kalau dalam istilah fikih klasik disebut usulul fikih. Usul fikih. Usul fikih itu teorinya, fikih itu apa? Hukum, produk hukum yang sudah instan itu. Jadi Muhammadiyah fikihnya berupa HPT, himpunan putusan tarjih, atau berupa TJA, tanya jawab apa? Agama. Ada putusan, ada fatwa. Itu yang disebut produk pemikiran keagamaan Muhammadiyah atau fikih Muhammadiyah. Metodologinya disebut apa? Manhaj tarjih. Jadi secara sederhananya seperti itu. Kalau di minggu yang lalu kita bicara manhaj tarjih yang berkaitan dengan Islam berkemajuan. Untuk kali ini kita bicara manhaj tarjih seputar kesehatan. Seputar apa? Kesehatan. Jadi bagaimana metodologi-metodologi yang kita bangun untuk menyimpulkan beberapa persoalan atau kasus di dalam dunia kedokteran atau dalam dunia apa? Kesehatan. Nanti kita akan coba dalami ya. Beberapa kasus nanti bagaimana kita cara melihat atau menyimpulkan sebuah apa? Hukum. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, sejak tahun 2000 di Munas Tarjih di Jakarta, Muhammadiyah dalam beragama itu menggunakan 3 pendekatan. Ini insya Allah nanti saya nggak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan tiap kali kita apa? Kajian. Yang pertama pendekatan bayani. Yang kedua burhani, yang ketiga apa? Irfani. Bayani, burhani apa? Irfani. Pendekatan bayani itu pendekatan yang titik tolaknya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum primer di dalam kita beragama. Jadi kalau pendekatan bayani itu melihat teks agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu disebut apa? Pendekatan apa? Bayani. Sebelum kita menyimpulkan hukum sesuatu atau sebelum kita memberikan perspektif atau pandangan terhadap sebuah persoalan, kita mencari dalilnya dari Quran dan As-Sunnah. Itu disebut apa? Pendekatan apa? Bayani. Yang kedua burhani. Pendekatan burhani itu pendekatan yang titik tolaknya akal dan ilmu pengetahuan, termasuk melihatnya secara filosofis. Itu disebut apa? Pendekatan apa? Burhani. Dan sehingga jenengan nanti juga bisa memberikan perspektif. Makanya tiap saya kajian tidak saya melihatnya atau memberikan perspektif bayani, tapi selalu burhani. Kalau burhani saya mendengarkan pandangan jenengan sebagai orang yang berkecimpung atau menyelami dalam ilmu kesehatan atau ilmu apa? Kedokteran. Ini disebut apa? Pendekatan apa? Burhani. Oleh sebab itu ya nanti kita juga minta pandangan jenengan, komentarnya bagaimana. Selalu tiap kajian ada komentar dari perspektif kedokteran. Itu berarti namanya apa?
burhani. Yang ketiga irfani. Irfani itu pendekatan yang titik tolaknya intuisi atau hati nurani. Kita melihat sesuatu itu tidak tekstual, nanti itu bayani. Rasional itu burhani, tapi juga memberikan peran atau kesempatan suara hati untuk bicara. Suara hati untuk apa? Bicara. Itu yang disebut apa? Irfani. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika kita bicara tentang manhaj tarjih seputar kesehatan, itu yang paling kita penting untuk pahami tentang ijtihad yang disebut dengan ijtihad istislahi. Dengan ijtihad yang disebut apa? Istislahi. Ijtihad itu ada 3. Ijtihad itu ada 3. Yang pertama bayani. Tapi ini bayani sebagai ragam ijtihad, bukan sebagai metode dalam kita apa? Beragama. Meskipun istilahnya sama ya, tapi nanti maksudnya agak apa? Berbeda. Kalau ijtihad bayani itu upaya untuk menafsirkan teks baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu disebut apa? Ijtihad bayani. Misalnya hukum membaca Al-Fatihah di dalam salat, itu hukumnya wajib atau sunnah, Pak Bu? Wajib. Itu ijtihadnya disebut apa? Bayani. Kita mencari dalil Quran atau hadis yang bicara tentang hukum membaca apa? Al-Fatihah. Ijtihadnya bayani, pendekatannya juga apa? Bayani. Ketemulah misalnya hadis Ubadah ibn Samit. Hadis Ubadah ibn Samit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab." La sholata, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Sehingga kita simpulkan hukum membaca Al-Fatihah itu wajib. Itu apa? Wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang sholat. Kedudukan dia sebagai imam, sebagai makmum, sebagai imam dulu. Munfarid sendirian, kalau makmum terjadi apa? Perbedaan. Ada yang mengatakan makmum cukup mendengarkan imam, ada yang mengatakan makmum juga baca Al-Fatihah. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i dan putusan tarjih juga hampir sama dengan apa? Mazhab Syafi'i. Makmum tetap baca apa? Al-Fatihah. Itu ijtihadnya disebut apa? Bayani. Yang kedua ijtihad qiyasi atau mencari kausasi efisien, mencari illatul hukmi. Itu suatu yang menyebabkan terjadinya apa? Hukum. Itu disebut apa? Ijtihad apa? Qiyasi. Nanti ada 4 rukunnya ya. Ini saya sebutkan singkat saja. Pokoknya jenengan yang penting pernah dengar. Entah paham atau tidak ya. Nanti ada asal pokok, ada far' cabang, ada illah sebab atau motivasi munculnya sebuah hukum, ada yang ketiga, yang keempat apa? Hukum itu sendiri. Ya contohnya yang sering saya sampaikan, bagaimana hukum mengkonsumsi atau minum tuak. Gitu. Hukumnya apa? Halal atau haram? Kalau jenengan bilang halal, kok memabukkan? Kalau kebanyakan ya. Kalau sedikit tidak. Kalau minuman keras Pak itu, yang jelas kadar alkoholnya tinggi, sedikit mabuk atau enggak? Enggak. Hukumnya halal atau haram? Nah, di situ nanti pentingnya pendekatan burhani. Minum tape atau makan tape itu juga bisa memabukkan ya. Iya atau enggak? Terus tape jenengan hukumi haram gitu. Nah, itu namanya ijtihad qiyasi. Sehingga
Kalau kita katakan toa itu haram, nanti juga butuh pendekatan apa? Burhani dengan melakukan uji lab. Berapa kadar alkohol yang terkandung dalam apa? Toa. Termasuk tape. Nah, kajian majelis tarjih ketika kadar alkoholnya itu di atas 5% berarti dihukumi memabukkan dan haram. Tapi kalau di bawah itu dihukumi halal. Nah, tape itu di bawah 5%. Kalau toa di atas apa? 5%. Sehingga disimpulkan kalau toa itu haram, tapi yang menjadi permasalahan mana dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Enggak ada dalil spesifik yang bicara tentang apa? Toa. Yang ada innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu ridsun min amalis syaiton. Enggak ada innamat tawa'u, enggak ada. Dan itu ijtihadnya apa? Ijtihad apa? Qiyasi. Yang ketiga, ini yang paling penting berkaitan dengan topik kita. Ada ijtihad yang disebut istislahi. Istislahi. Apa Pak, Bu? Apa Bu? Istislahi. Ijtihad yang mencari kausasi finalis. Kausasi finalis itu ending dari tujuan syariat gitu. Oke ya. Nanti bicara tentang kemaslahatan. Sehingga keyword dalam kajian kita Pak. Jenengan harus melihat sesuatu bahwa maslahat atau mafsadah. Pokoknya perspektifnya dua itu. Ini bahwa kemaslahatan atau mafsadah. Membawa dampak positif atau negatif. Itu dua hal ini ya. Pokoknya jenengan kalau bisa menilai sesuatu, oh ini bawa maslahat, berarti boleh. Karena tidak mungkin agama itu bertentangan dengan kemaslahatan. Kalau ini membawa mafsadah berarti tidak boleh. Karena agama berpandangan pasti namanya mafsadah itu harus dihilangkan. Itu yang disebut ijtihad apa? Istislahi. Nanti ada dua teori. Yang pertama istihsan, yang kedua maslahah mursalah. Yang pertama istihsan, yang kedua apa? Maslahah mursalah. Dan bicara lebih spesifik tentang maqasid asy-syariah, yaitu tujuan syariat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dulu dari dokumen ketarjian. Ada kitab yang disebut dengan kitab Al-Masail Al-Khams, kitab masalah 5. Yang isinya respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Apa saja? Ini sering saya sampaikan. Yang pertama, kalau bisa langsung boleh pulang gitu. Nanti nggak usah dicegat ya itu. Apa? Yang pertama, alhamdulillah nggak ada yang bisa jawab itu. Berarti nggak ada yang jadi pulang cepat ini. Yang pertama ma huwa din, apa itu? Agama. Yang kedua, ma hiya dunya, apa itu? Dunia. Yang ketiga, ma hiyal ibadah, apa itu ibadah? Yang keempat, ma huwa sabilullah. Yang kelima, ma huwal qiyas. Berarti masalah 5 itu bicara tentang respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Berkaitan dengan agama, dunia, ibadah, sabilullah dan qiyas. Apa saja tadi? Agama, dunia, ibadah, sabilullah, qiyas. Coba diingat-ingat Pak Bu ya. Nanti kalau saya bertanya lagi kan jenengan bisa pulang cepat itu. Kalau bisa jawab kan itu. Biar bisa cepat pulang ya diingat-ingat. Yang ada hubungannya dengan topik kemaslahatan itu bisa kita temukan dalam pertanyaan pertama, ma huwa din, apa yang disebut agama.
Dalam pandangan Muhammadiyah yang disebut agama itu huwa ma anzalahu Allahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan apa yang terdapat dalam as-sunnah as-sahihah. Ini bicara tentang apa? Sumber ajaran agama. Isinya minal awamir wan nawahi wal irsyadat. Isinya 3. Kalau enggak perintah, larangan. Yang ketiga apa? Petunjuk. Tujuannya, nah ini yang kita menjadi poin kita. Lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Untuk membawa kemaslahatan baik di dunia dan di akhirat. Sehingga syariat itu Pak, yang berupa perintah dan larangan itu harus membawa kemaslahatan. Baik konteks keduniaan maupun akhirat. Nah, sehingga kalau kita simpulkan dari respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap ma huwa din, apa itu agama, maka kesimpulannya sebagai berikut. Sumber agama Al-Quran dan Sunnah Shahihah atau makbulah. Isinya 3, kalau enggak perintah, larangan, dan petunjuk. Tujuannya untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Tidak ada syariat yang tidak ingin merealisasikan kemaslahatan. Prinsip syariah nanti bisa kita temukan ya di Mahuddin, tapi ini di era Kiai Haji Mas Mansur. Syariat atau ajaran agama itu wudiat, diletakkan li tausiah, untuk memperluas wa taisir dan memberi kemudian, la lil haraj, bukan untuk menyempitkan, wa taksir dan mempersulit. Berarti tujuan orang, bukan, prinsip syariah itu apa? Memperluas, tausiah. Taisir yaitu mempermudah, tidak mempersulit atau apa mempersempit. Artinya ada prinsip kemudahan dalam kita apa? Beragama. Nah, kemudian dari definisi agama tadi bisa kita simpulkan tujuan agama berarti apa? Untuk merealisasikan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Oke. Dalam konteks kemaslahatan itu secara umum dipakai dalam konteks apa? Keduniaan. Kalau kita lihat di rumusan masalah 5 di era Kiai Haji Mas Mansur, itu coba ya, ketika kita bicara tentang urusan keduniaan, termasuk yang menjadi topik kita yaitu apa? Fikih kesehatan. Itu di sana dikatakan falana al-khuriyah atama bi ijra'iha ala khasabil hajah wal masalik. Intinya urusan keduniaan itu boleh, kita boleh berkreasi dan berinovasi untuk merealisasikan apa? Kemaslahatan. Intinya mencari apa? Maslahat.